Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi di channel Pejuang PPPK. Kita bahas manajerial komunikasi part 5. Buat yang belum nonton part 1 to 4 ada di playlist manajerial komunikasi. Jangan lupa dicek ya. Oke, kita nomor 21. Atasan memperlakukan tidak adil terhadap para karyawan. Sikap saya, gimana nih kalau punya atasan nih nyebelin nih, dia nggak adil sama karyawannya. Dikasih. A. Mendiamkan toh itu hak atasan. B. Mengingatkan dengan tegas. C. Mengingatkan dengan santun. D. Mengingatkan sambil ini. Sambil ya, bukan sambal. Sambal colek. Sambal aduh. Sambil marah agar dia tidak mengulanginya. Yang mana teman-teman? Tentu yang C. Mengingatkan dengan santun. Habis itu yang mana? Dengan tegas ya. Habis itu baru diingetin sambil marah. Terakhir di maja. Oke, kalau ada opsi-opsi di maja itu biasanya poinnya kecil, jangan dipilih. Oke, we need to take a good care of each other. Jadi kita harus saling peduli, bukannya malah saling cuek. Oke. Ini merupakan indikator komunikasi level 4, di mana kita mampu mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis untuk mendorong dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oke, jadi kita dituntut punya skill komunikasi yang bagus. Kalau ada yang nggak sesuai, kita ingetinya dengan cara yang baik, sopan, dan tidak menimbulkan kayak semacam keretakan hubungan. Jangan sampai hubungannya menjadi tidak harmonis dengan sesama rekan kerja, dengan atasan, dengan semua yang ada di kantor. Nomor 22. Jika seorang pekerja menyampaikan gagasan yang berbeda dengan gagasan saya, padahal gagasan saya lebih berkualitas, maka A. Saya potong bicaranya dengan sopan. Namanya motong pembicaraan, sesopan apapun tetap gak sopan ya guys. Nih, poinnya di sini. Jangan dipilih. B. Saya potong bicaranya agar tidak membuang waktu saya. Apalagi nih, alasannya agar tidak membuang waktu saya. Arogan sekali ya, Bre. C. Mendengarkan dengan setengah hati. D. Saya persilakan dulu sampai bicaranya selesai. Yang mana teman-teman? Yang D. 4. Kemudian, poin 3 ada di mana? Di A. Poin 2 C. Terakhir B. Kenapa? Ini merupakan indikator komunikasi level 2 di mana kita bersedia mendengarkan orang lain dan memberikan respon yang sesuai. Jadi kita dengarkan dulu. Listening skill is a must. Jadi dalam kerja itu bukan hanya kita aktif berpendapat, tapi kita juga mampu mendengarkan dan memahami orang lain. Oke. Kita berikan kesempatan kepada orang lain juga untuk berbicara. Tidak berfokus pada diri kita, tapi berfokus pada kemajuan perusahaan, pada kinerja seluruh karyawan ya, bukan tentang diri kita aja. Next, nomor 23. Jika saya diperintah oleh atasan yang kurang cakap dibandingkan dengan saya, maka A. Saya merasa kesal, B. Saya terkadang marah, C. Saya tetap melaksanakan perintahnya selama itu baik, D. Saya melaksanakan perintahnya meski dengan setengah hati. Yang mana teman-teman? Tentu yang C. Saya tetap melaksanakan perintahnya selama itu baik. Jadi selama perintahnya baik ya sudah dilaksanakan. Nah, kemudian D. Kemudian B, kadang-kadang marah, terus kesel nih, kesel atasan aku gak kompeten, nyuruh-nyuruh doang, gitu-gitu. Itu tidak profesional ya, meskipun atasannya dianggap kurang kompeten, dianggap kurang cakap, kita tetap harus melaksanakan perintahnya selama itu baik. Oke, ini tentang bagaimana kita melaksanakan instruksi yang diterima atau diberikan. Ini merupakan indikator komunikasi level 1. Oke, next. Pada saat rapat penting, seorang rekan Anda tiba-tiba mengalami kesakitan yang ia tahan. Yang Anda lakukan adalah
A mengajak rekan saya itu keluar dari ruangan untuk beristirahat. B menyampaikan ke peserta rapat tentang kondisi teman saya dan meminta rapat dihentikan sementara. C tidak konsen dalam mengikuti rapat karena ingin menolongnya. D menunggu rapat selesai kemudian menolongnya. Yang mana teman-teman? Oke, yang menunjukkan kita peduli adalah yang B. B4 seperti yang ada di bawah ya. A3, D2, C1. Ini merupakan indikator komunikasi level 3 di mana kita mampu berkomunikasi secara asertif, yaitu percaya diri, terampil berkomunikasi secara lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Apa ini kompleksnya? Jadi ada rapat penting tapi rekan kerja kita sakit. Nah, jadi kita sampaikan bahwa teman kita ini lagi sakit, terus minta rapat dihentikan sementara. Oke. Next ya. Nomor 25. Saya merasa tidak cocok dengan salah satu rekan kerja kantor saya. Suatu hari saya terpilih untuk berada dalam suatu tim kerja dengan dia. Saya akan bagaimana kita deal with someone we don't like. Seseorang yang kita nggak suka. Gimana kita ngadepinnya? A. Menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya secara profesional. B. Tidak mau terlibat dalam proyek kerja tersebut dan membiarkannya saja menyelesaikannya sendirian. C. Menyelesaikan proyek kerja tersebut sendirian tanpa melibatkannya. D. Meminta bertukar tempat dengan rekan kerja yang lain. Nah, tukar tempat nih. Kita lari dari tugas. Tentu dia nilainya kecil. Poinnya cuma 1. Poin terbesar di mana yang menunjukkan kita mampu berkomunikasi secara profesional? Yang A. Menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya. Yang perlu digarisbawahi adalah bersamanya secara profesional. Jadi tetap dikerjain bareng. Meskipun cocok atau nggak cocok, kalau itu kerjaan kita harus tetap profesional. Kemudian C3, terakhir B2. Oke. Hal ini merupakan indikator komunikasi level 5 di mana kita menghilangkan hambatan komunikasi untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Oke, tujuannya adalah kinerja perusahaan meningkat, proyek selesai dengan baik dengan kerjasama tim yang solid. Jadi jawaban terbaik adalah yang A. Menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya secara profesional. Oke? That's all. Thank you for watching. Terima kasih buat perhatiannya dari awal sampai akhir video. Kalau ada yang pengen dikoreksi atau ada yang pengen ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, dukung terus channel ini dengan subscribe. Okay, see you on the next video. Bye-bye.